Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimanallah wa iyyakum. Kita akan lanjutkan kembali baca dan qiraah kitab Al-Mukhtasar Latif yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadil rahimahullahu taala. Alhamdulillah kemarin kita sudah bahas bagian rukun wudhu ya. Sebelumnya kita ulangi kembali sedikit tentang rukun wudhu, yaitu di mana penulis rahimahullah taala memulai kitabnya dengan bab toharoh dan pasal pertama yang dibahas adalah tentang furudul wudhu atau rukun wudhu. Penulis rahimahullah taala mengatakan faslun fi furudil wudhu'i, pasal tentang rukun-rukun wudhu ya. eh Furudul wudhu istitatu asya'a. Rukun wudhu itu ada 6. Ya, beliau katakan rukun wudhu ada 6. Ya, beliau katakan furudul wudhu istitatu asya'a. Rukun wudhu itu ada 6. Ya, rukun wudhu berarti perkara-perkara yang harus dipenuhi supaya wudhu itu jadi sah. Ya, rukun wudhu artinya perkara-perkara yang harus dipenuhi supaya wudhu itu jadinya menjadi sah. Dan cukup mengerjakan 6 ini saja berarti wudhu kita sudah sah. Ya, beliau mengatakan al-awal yang pertama an-niyatu, niat, wahia imma niyatu raf'il hadatsy, dan niat yang dimaksud di sini adalah baik niat yang berupa raf'ul hadas, dia meniatkan untuk mengangkat hadasnya, awit taharatu lis-salati, atau niat melakukan taharah untuk salat, awil wudu'i, atau niat wudu begitu saja. Wa takunu hadhihi niyatu, dan niat ini dilakukan inda ghuslil wajhi, ketika atau niat ini dipasang di dalam hati ketika membasuh wajah. Nanti ketika pertama kali membasuh wajah, ya, karena dalam wudhu membasuh wajah itu adalah rukun pertama, sehingga niatnya itu dibarengkan dengan rukun pertamanya, ya. Sehingga niatnya dibarengkan dengan rukun pertamanya. Kemudian yang kedua asani, ghuslul wajhi jami'ihi sya'ron wa basyaron. Membasuh wajah keseluruhannya, seluruh bagian wajah dalam batasannya, yang batasannya itu batasan panjang atas ke bawah, itu dari umumnya tempat tumbuh rambut ya sampai di bawah dagu. Kemudian kalau batasan lebarnya kanan kiri itu antara dua telinga. Maka seluruh bagian dalam batasan wajah ini itu wajib untuk dibasuh, baik itu berupa kulit maupun ada rambut yang tumbuh di sana. Sehingga kalau ada rambut yang tumbuh di wajah itu tetap harus dibasuh sampai ke kulit-kulitnya. Rambut apapun itu, misalnya alis ya, kemudian misalnya ada rambut yang tumbuh di dahi, kemudian misalnya lagi kumis, yaitu wajib dibasuh sampai ke dalamnya atau sampai ke dalam kulitnya. Illa batinal lihiyati, nah, dikecualikan dalam basuhan wajah itu adalah bagian dalam jenggot yang kasifati yang tebal, wal aridoini al kasifaini, dan juga jambang yang tebal. Ya, jadi tadi kita sampaikan hukum asalnya semua bagian wajah, rambut maupun kulit itu harus dibasuh, ya kan? Kecuali dua jenis rambut, yaitu jenggot yang tebal, kemudian cambang yang tebal. Khusus dua rambut ini, kalau mereka tebal, ya maka nanti tidak perlu dibasuh sampai ke dalam-dalamnya, cukup basuh bagian luarnya saja. Tapi itu khusus untuk dua jenis rambut ini saja. Dikatakan tebal ketika kulit bagian dalamnya itu tidak terlihat di jarak kita bercakap-cakap, di jarak umumnya kita bercakap-cakap atau jarak umumnya kita mengobrol. Kemudian yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Di sini penulis katakan ma'al mirfaqaini, bersama sikunya. Artinya sikunya juga harus dibasuh. Ketika dikatakan membasuh tangan itu sampai siku dalam berwudu, itu sikunya juga harus terbasuh secara sempurna. Ya, sikunya juga harus terbasuh secara sempurna. Seluruh bagian siku itu juga harus terbasuh ketika dia berwudu. Ya, baik, kita masuk ke rukun yang keempat. Ya,
Silahkan dibaca, Mas Rafa. Mas Rafa nggak ini ya? Apa namanya? Enggak Daurah Ustaz. Daurah itu belum ya? Daurah insya Allah besok Ustaz. Dimulai Oh, hari Ahad. oh, 5 hari nanti. baik, baik. Ya, fadal. Robi yang keempat. Nah, Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعره ولو بعض شعرة Ya, sya'ro ya. أو شعرة. Baik. Kemudian yang keempat, kata penulis rahimahullah ta'ala, itu adalah mashu syai'in ma'a mashu syai'in min basyarati ar-ra'si. Yang keempat itu adalah mashu syai'in, membasuh sebagian min basyarati ra'si, dari kepala, ya, dari kulit kepala, au min basyarati ra'si au sya'rihi, atau rambut kepala, walau ba'do sya'ratin, walaupun hanya sebagian saja. Dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i, eh, ketika membahas rukun wudhu yang keempat, yaitu membasuh kepala, ya, mohon maaf, mengusap kepala, ya, itu yang diusap hanya sebagian saja. Jadi tidak wajib untuk mengusap semuanya, ya, tidak wajib untuk mengusap keseluruhannya, atau ada batasan tertentu dalam sebagian itu. Yang jadi tolak ukur di mazhab Syafi'i itu adalah membasuh baik itu mohon maaf, mengusap baik itu kulit kepala atau rambut, walaupun sebagian kecilnya saja, walaupun hanya setitik saja, misalnya dengan air, dengan tangan yang basah, hanya di apa, kalau bahasa kita di tap, apa itu di tap, di apa ya, disentuhkan saja misalnya, atau yang semisal, intinya hanya sebagian saja, hanya bagian kecil saja, itu sudah terhitung mengusap kepala. Di sini penulis katakan, atau penulis ungkapkan pakai kata mashu. Ya, penulis ungkapkan pakai kata mashu, berbeda dengan rukun-rukun sebelumnya yang pakai kata ghuslu. Tentu ghuslu sama mashu ini adalah dua hal yang berbeda. Kalau ghuslu, ya, namanya membasuh, ya kan, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, itu harus ada, dia harus ada aliran airnya. Harus ada air yang mengalir di tangannya. Ya, misalnya dia ciduk dari gayung pakai tangannya sendiri, kemudian dialirkan air yang dia ciduk tadi ke tangan, itu namanya membasuh. Nah, kalau mashu, yaitu mengusap, maka mengusap itu tidak perlu ada aliran. Namanya mengusap itu tidak perlu ada aliran. Sehingga ketika mengusap kepala, ya, ketika kita mengusap kepala, maka sudah terhitung mengusap kepala dengan basah-basahan yang ada di tangan kita. Misalnya tangan kita basah, ya, itu tidak perlu ada aliran air, cukup tangan itu dipegangkan ke kepala saja, misalnya seperti itu, di batas paling minimalnya, itu sudah terhitung mengusap kepala, ya. Atau eh, atau misalnya pakai basah-basahan yang lain, seperti ada kain basah ditempelkan di kepala, itu sudah terhitung mengusap. Karena mengusap dan membasuh, ya, itu dua hal yang berbeda. Perbedaannya sebagaimana kita sebutkan tadi, kalau membasuh itu harus ada ininya, kalau membasuh itu harus ada alirannya, kalau mengusap tidak harus ada alirannya. Yang penting ada basah-basahan yang sampai ke bagian kepala. Itu maknanya mengusap. Tapi kalau misalnya kepala mau dibasuh, boleh nggak? Misalnya mau ada aliran airnya, ya. Misalnya mau ngambil air satu cidukan, kemudian dibasahkan di kepala, boleh, boleh, nggak ada masalah, ya. Tapi kalau yang bahasanya ghusl, misalnya ghuslul wajhi atau ghuslul yadaini tadi, itu tidak boleh diusap saja. Sehingga kalau yang wajah sama tangan itu harus ada alirannya. Kalau kepala tidak harus ada alirannya. Oke. Maka dalam mazhab Syafi'i, ya, yang masuk dalam batas kepala, ya, yang masuk dalam batas kepala itu, eh, yang masuk dalam batas kepala walaupun hanya sebagian saja yang diusap, itu sudah terhitung mengusap kepala. Misalkan, ya, kepala kita, kita ambil air, tangan kita basah, kemudian hanya kita usapkan segini begini saja, masih dalam batas kepala, itu terhitung
mengusap kepala, sudah terhitung wudhunya. Ya, sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i nggak mesti semuanya ke belakang begini, tidak mesti, tidak harus, itu sunnah, atau ada batasan tertentu, misalnya setengah kepala atau yang lainnya, itu tidak ada. Intinya hanya sebagian saja, ya, misalnya basah tangan kita usapkan begini saja di kepala, itu sudah terhitung mengusap kepala. Baik, kata penulis tadi bisa menggunakan atau bisa mengusap kulit kepala atau mengusap rambutnya. Ya, bisa mengusap kulit kepala atau mengusap rambutnya, kata penulis. Mashu syai'in min basyarati ra'si, ya, mengusap apa namanya? Mengusap kulit kepala atau rambutnya. Rambut itu misalnya rambut yang masih ada dalam batasan kepala, ya. Misalnya rambut dia panjang, ini kayaknya harus open cam lagi ya. Baik, sebentar saya open cam lagi aja. eh Misalnya rambut dia panjang, ya, misalnya rambut dia panjang ya, maka selama masih dalam batasan kepala itu boleh diusap. Tidak mesti harus kena kepalanya begini. Misalnya rambutnya segini panjang, itu kalau mau kita usap di bagian rambut itu saja boleh. Jadi kata penulis, boleh kulit kepalanya, boleh rambutnya. Walau ba'du sya'ratin, walaupun sebagian rambut saja, atau bahkan dikatakan walaupun hanya satu helai rambut saja terusap, nah itu sudah terhitung mengusap kepala. Namun yang perlu diperhatikan dalam masalah ini, rambutnya itu masih harus dalam batasan kepala. Rambutnya masih harus dalam batasan kepala. Jadi misalnya kita mencukupkan diri, misal kita mencukupkan diri dengan dengan mengusap rambut, ya, maka rambut yang diusap itu masih harus dalam batasan kepala. Misal dia punya rambut yang panjang, ya, dia punya rambut yang panjang, misalnya ambil saja, misalnya dia punya rambut poninya itu sampai dagu sini, kemudian rambut sampingnya sampai di bahu, terus yang di belakang udah melewati leher, misalnya seperti itu. Maka ketika dia mau mengusap kepala atau mengusap rambutnya, ya, itu rambut yang dia usap harus berada di batasan kepala. Sehingga kalau misalnya dia mengusap rambut yang ada, kalau dipanjangkan itu ada di bagian dagu. Jadi dipanjangin rambutnya, ternyata rambut itu jatuh di sini. Terus dia ngusap rambut yang panjang di sini itu tadi, itu tidak terhitung mengusap kepala. Atau rambut yang sampai bahu, ya, rambut yang sampai bahu, kemudian dia mau mengusap rambut rambut yang sampai di bahu tadi yang dia usap, yaitu juga tidak terhitung mengusap kepala. Atau rambut yang sudah sampai di melewati leher, nah itu juga tidak terhitung mengusap rambut yang ada di kepala. Jadi kalau rambutnya panjang, usapan yang terhitung adalah usapan yang masih dalam batasan kepala, ya, yang tidak melewati kepala, tidak melewati bagian tumbuh rambut di depan sini, kemudian tidak melewati apa namanya, tidak sampai ke bahunya, atau yang di belakang tidak melewati tengkuknya, ya, sehingga dia harus membasuh yang masih dalam batasan kepala. Walaupun misalnya dia mengusap rambutnya itu masih di kepala. Jadi misalnya rambut yang dia panjangkan tadi sampai dagu, misalnya gitu, ambil satu, terus dia tarik rambut yang dia usap, apa namanya, rambut yang sampai dagu tadi itu, ya, dia basuh di bagian sini. Jadi misalnya rambutnya dia ikat ke atas, nah terus yang dia usap itu adalah ujung rambut yang kalau dipanjangkan sampai di sini. Nah itu juga tidak terhitung mengusap kepala. Jadi betul-betul dalam mengusap kepala, kalau mencukupkan dengan mengusap rambut, harus rambut yang ada di batasan kepalanya. Ya, ini rukun wudhu yang keempat, ya, yaitu mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut. Sekarang kita masuk rukun wudhu yang kelima. Baik, kita masuk ke yang kelima. Silakan dibaca Mas Rafa. Al-khamisu. Nah, Ustaz. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-khamisu ghuslu rijlaihi ma'al ka'baini. Nah, ghuslu rijlaihi ma'al ka'baini. Rukun wudhu yang kelima adalah membasuh, nah ini pakai kata ghusl ya. Kalau pakai kata ghusl itu berarti harus ada aliran airnya. Ya, harus ada aliran airnya. Ghuslu rijlaihi ma'a al-ka'baini. Membasuh apa namanya? Membasuh kaki, ya, sampai ke kedua mata kakinya. Membasuh kedua kaki sampai ke mata kakinya. Berarti mata kaki juga harus ikut dibasuh. Ya, mata kakinya juga harus
dibasuh. Sehingga dalam batasan itu tidak boleh ada yang ditinggal, tidak terkena basuhan air. Misalnya ada bagian kuku yang tidak kena atau bagian tumit yang tidak kena, itu tidak boleh tertinggal. Terakhir, asadis, at-tartib, hakada. Silakan Mas Rafa. Bismillah, qala al-musannif rahimahullahu taala, as-sadisu at-tartibu hakadha. Nah, yang terakhir dari rukun wudhu dalam mazhab Syafi'i adalah at-tartibu hakada, yaitu eh, berurutan hakada seperti yang disebutkan sebelumnya. Sehingga urutan 1 sampai 5 atau poin 1 sampai 5 itu semua adalah urutan dalam berwudhu. Ya, wudhu itu mulai dari membasuh wajah bersamaan dengan niat, kemudian membasuh tangan, setelah itu mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki sampai ke mata kakinya. Nah, itu semua harus dilakukan secara berurutan. Wajah dulu, tangan, kepala, baru kaki. Nggak boleh misalnya dia usap wajah, habis itu dia langsung mengusap kaki, baru mengusap tangan sama kepala. Misalnya itu tidak diperbolehkan. Atau dia ngusap tangan dulu, baru ngusap wajah. Itu juga tidak diperbolehkan. Sehingga harus urut. Ya, harus urut dari awal sampai akhir. Baik, selesai masalah rukun wudhu. Jadi 6 hal ini adalah perbuatan yang harus kita lakukan ketika kita berwudhu. 6-6-nya harus terpenuhi. Pembahasan selanjutnya adalah sunnah-sunnah wudhu. Ya, dimana kalau sunnah wudhu tentu berbeda dengan rukun wudhu. Kalau sunnah wudhu tidak dilakukan, wudhunya tidak wudhunya tetap sah. Ya, sunnah-sunnah wudhu kalau tidak dilakukan wudhunya tetap tetap sah. Namun tentu ya sebagai seorang muslim kita rugi kalau misalnya tidak melakukan sunnahnya. Kita nggak punya uzur, ya, kita tidak punya uzur, terus sunnahnya kita tinggalkan. Nah, ini tentu kita rugi. Kalau misalnya kita berwudu atau nanti sholat atau yang lainnya, tentu sunnah ini tetap kita tanamkan di dalam diri kita, harus semaksimal mungkin kita upayakan supaya bisa kita laksanakan. Ya, jangan sampai sunnah-sunnah ini malah kita tahu sunnah-sunnah wudhu, ya, akhirnya kita katakan cuma sunnah saja, tidak usah dilakukan. Nah, itu tentu tidak benar. Karena tujuan kita belajar fikih itu bukan sekedar wawasan saja, atau bahkan malah membuat kita menggembosi kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak wajib, ya. Tapi belajar fikih itu supaya ibadah kita makin sempurna. Kita tahu ini sunnah, kita lakukan. Bukan malah kita tahu ini sunnah, kita tinggalkan. Ya, baik. Jadi 6 yang di rukun tadi harus terpenuhi. Kalau yang sunnah-sunnah wudhu, maka hukum asalnya jika tidak terpenuhi, tidak dilakukan, hukum wudhunya tidak mengapa. Wudhunya tetap sah. Kita baca. Wasunanuhu, sunnah-sunnah wudhu. Sebentar, tadi kayaknya ada satu lagi. Mungkin Pak Ronald, apakah mau membaca? Baik, saya kembalikan ke Coba Mas coba Rahmat. dulu, Ustaz. Oh ya, silakan. Boleh Wasunanuhu. coba, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa sunanuhu as-siwaku thumma tasmiyatu wa ghuslu Mhm, al-kaffaini mhm, thumma thumma al-madmadatu mhm. wal istinsyaqu wal istintharu wat tathli wat tathli Tuh. wat tathlithu wa mashu jami'i ar-ra'si thumma al-udhunaini was was Simakhain. wasimakhaini wa takhlilul lah Lihyati. lihyati al-kathif al Betul, kasih Fani. al-kathifati wa takhlilu al-asabi'i Hmm. wa tatwilu al-ghurrati wa tahjili wal mau al mau al mawallat Mualati. al muwallati wa taraku al isti'anati fi sabih fi sabbi Sobi. Mhm. wa taraku tansyifi bi khir bi khirqatin. Baik, Masya Allah. Jadi sunah-sunah wudhu
asalnya sunah-sunah wudhu itu banyak, ya. Ini disebutkan sebagiannya saja. Ya, sunah-sunah wudhu itu banyak, yang di sini disebutkan hanya sebagiannya saja. Kita baca dulu secara keseluruhan, baru kita jelaskan satu persatu. Wa sunanuhu, sunah-sunah wudhu diantaranya adalah pertama siwak. Siwak berarti apa? Membersihkan gigi sebelum berwudhu. Tsumma atasmiyatu, kemudian membaca basmalah. Sehingga membaca basmalah itu termasuk sunah wudhu. Kalau misalnya kita nggak sengaja lupa membaca basmalah ketika berwudhu, ya nanti wudhunya tetap sah, tidak mengapa. Wa ghuslul kafaini, membasuh kedua pergelangan tangan. Ya, jadi pergelangan tangan itu dibasuh duluan sebelum wudhu, ini sunnah. Tumal matmadotu, kemudian berkumur-kumur. Wal istinsyaku, kemudian istinsyak, apa? Menghirup air lewat hidung. Wal istinsaru, kemudian istinsar. Istinsar itu berarti membuang airnya. Kemudian wat taslisu, taslis berarti wudhu masing-masing 3 kali. Membasuh wajah 3 kali, membasuh tangan 3 kali, mengusap kepala 3 kali, dan seterusnya. Itu taslis. Wa mashu jami'ir ra'si, mengusap semua kepala. Nah, ini kita sebutkan tadi. Dalam mazhab Syafi'i, sebagiannya saja itu sudah terhitung mengusap kepala. Namun, sunnahnya itu tetap mengusap keseluruhan kepala. Tsumma al-udhunaini wasimakhaini, kemudian setelah mengusap kepala semuanya, mengusap udhunain, kedua telinga, wasimakhaini, dan juga lubang telinganya. Ya. Wa takhlilul lihyatil kasifati, untuk yang punya jenggot tebal maka disunahkan untuk takhlil. Takhlil itu menyela-nyela jenggot. Ya, menyela-nyelai jenggot. Wa takhlilul asabi'i, ini juga sama, menyela-nyelai ruas-ruas jari. Bukan ruas jari, ya, antara jari itu disela-selai. Ini sunnah. Wa tatwilul ghurrati wa tahjili, kemudian memanjangkan ghurrah dan tahjil. Ghurrah, ya, ghurrah itu istilah untuk bagian wajah yang atau batasan bagian wajah yang harus dibasuh. Kalau tahjil itu istilah untuk batasan bagian tangan dan kaki yang harus dibasuh. Nanti akan kita jelaskan insya Allah. Nah, tatwilul ghurrah wa tahjil berarti basuhan wajah dan juga basuhan tangan dan kaki itu dipanjangkan, dilebihkan lagi. Kalau tangan sampai siku berarti dilebihkan lagi di atas siku. Kalau kaki sampai mata kaki berarti dilebihkan lagi sampai mata kaki. Itu namanya tatwil ghurrah dan tahjil. Wal muwalah tuh, kemudian muwalah. Kalau muwalah itu adalah membasuh atau berwudu secara berkesinambungan, ya, berwudu secara berkesinambungan, yaitu membasuh urutan wudhu setelahnya sebelum urutan sebelumnya itu kering. Misal, membasuh wajah, ya, membasuh wajah, kemudian segera membasuh tangan atau langsung membasuh tangan sebelum basuhan di wajah kering. Itu namanya muwalah. Ya, itu namanya muwalah. Dan muwalah ini sunnah dalam mazhab Syafi'i. Wa tarkul isti'anati fis sabbi, kemudian tidak minta tolong ketika menuangkan air. Artinya waktu kita mau wudhu tidak minta tolong orang lain untuk menuangkan airnya kepada kita. Wa tarku tansyifi bi khirqatin, dan juga tidak tidak mengelap, tidak menyeka atau mengeringkan bekas-bekas air wudhu di anggota wudhu bi khirqatin, dengan kain, misalnya dengan lap atau dengan handuk atau yang semisalnya. Nah, ini namanya sunah-sunah wudhu. Sunah-sunah wudhu ini adalah pahala tambahan bagi kita ketika kita berwudhu. Kembali saya ingatkan, ya, kita belajar ada rukun, ada sunnah, itu bukan berarti yang sunnah itu kita tinggalkan. Ya, kita tetap berusaha untuk keras kepada diri kita sendiri, artinya kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk diri kita sendiri. Ya, kalau misalnya kita lihat atau kalau misalnya tidak ada uzur, ya maka kita berusaha untuk melakukan sunnah-sunnahnya, ya, secara sempurna, wudhu secara sempurna. Kalau ada uzur, misalnya buru-buru atau waktu sholat mau habis atau ada uzur-uzur yang semisal, maka ya kita tidak masalah untuk meninggalkan sunnah wudhunya selama rukunnya terpenuhi. Atau kalau kita lihat orang lain, ya, dia tidak mengusap kepala seluruhnya, misalnya seperti itu, hanya sebagiannya saja,
maka di situ kita bisa meyakini atau kita bisa bisa memaklumi, ya bisa memaklumi kalau orang itu hanya melakukan sunnah wudhu saja. Jadi kalau ke orang lain ya kita banyak-banyak pemakluman, banyak-banyak toleransi. Oh, kok dia cuma melakukan rukun wudhu saja, ya sudah biarkan saja, itu urusannya dia. Tapi kalau urusan kita sendiri ya maka kita berusaha untuk melaksanakan yang paling maksimal. Oke, kita baca satu persatu sekarang sunnah-sunnah wudhu. Yang pertama asiwak. Yang pertama adalah siwak. Siwak itu maksudnya adalah membersihkan gigi sebelum kita berwudu, ya. Dan siwak ini pada asalnya sunnah di semua keadaan. Yes, siwak itu pada asalnya sunnah di semua keadaan, ya. Namun untuk berwudu maka ini nanti ada penekanannya lagi, ya. Kemudian kapan kita bersiwak ketika mau wudu? Kalau zahir tulisannya penulis, ya, siwak ini ditaruh paling depan. Artinya kita siwak dulu, baru kita berwudu. Tentu ketika kita bersiwak, sebelum kita mulai berwudu, itu nanti harus kita niatkan dalam hati untuk melakukan sunnah wudu. Ya, harus kita niatkan dalam hati kita untuk melakukan sunnah wudu. Karena innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Sehingga kalau misalnya kita mau siwak untuk melakukan sunnah wudu, maka pasang niat dalam hati kalau kita sedang melakukan sunnah wudu. Jangan sampai luput niatnya, gitu ya. Kalau tulisan penulis, ya penulis berpendapat bahwa siwak itu dilakukan sebelum kita mulai berwudu. Namun ada pendapat lain, ya ada pendapat lain. Kalau penulis ya ini dia mengikuti pendapatnya Ar-Ramli, salah satu ulama mazhab Syafi'i. Kalau pendapat lain yaitu pendapat Ibnu Hajar, maka siwak ini ya dilakukan setelah kita membasuh kedua pergelangan tangan. Jadi ada dua cara ketika kita mau siwak. Bisa siwak sebelum mulai wudhu, artinya kita gosok gigi dulu, ya gosok gigi dulu, baru kita basuh kedua tangan, mulai tuh wudhunya, gitu ya kan? Atau basuh tangan dulu, ya kita mulai wudhunya basuh tangan. Setelah basuh tangan kita siwakan, itu juga boleh, ya. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Baik. Kemudian untuk siwak, ya insya Allah untuk siwak itu saja. Jadi kita diberi pilihan untuk kapan melakukannya. Yang kedua, silakan Mas Rafa dibaca tsumma tasmiyatu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, tsumma tasmiyatu wa ghuslul kaffaini. Baik, tsumma tasmiyatu wa ghuslul kaffaini. Kemudian tasmiyah yaitu membaca basmalah dan membasuh kedua telapak tangan atau membasuh kedua tangan sampai pergelangannya, ya. Jadi tasmiyah basmalah itu dilakukan bersamaan dengan ghuslul kaffain, ya. Dilakukan bersamaan dengan membasuh pergelangan tangan, ya. Kafain berarti kanan kiri kita basuh, gitu ya. Baik, maka kita lakukan bersama-sama dan tetap di awal sekali berwudu ini ya kita niatkan untuk melakukan sunnah wudu. Nanti kalau masuk ke wajah baru kita niatkan melakukan wudunya, yaitu inti dari niat wudunya yang disebutkan di rukun wudu tadi. Sehingga ya tadi tasmiyah itu dilakukan ketika kita mau membasuh telapak tangan atau membasuh kedua pergelangan tangan. Misalnya, atau sebelumnya, tasmiyah, membaca basmalah itu minimalnya membaca bismillah. Bismillah saja. Ketika mau basuh tangan, kita baca bismillah. Nah, itu minimalnya basuhan tangan. Kemudian, atau mohon maaf, minimalnya membaca basmalah. Kemudian, yang sempurnanya adalah membaca bismillahirrahmanirrahim. Sehingga kita tentu berusaha untuk ambil yang paling sempurna atau paling maksimal. Ketika mau basuh tangan, mau berwudu, baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu berwudu tuh, seperti itu. Ya. Kemudian, kalau dia lupa baca basmalah di awal, ya, kalau dia lupa baca basmalah di awal, maka selama wudunya belum selesai, dia masih boleh baca basmalah. Ya, misalnya, waktu dia membasuh kedua pergelangan tangan, dia lupa. Nah, tadi saya belum baca basmalah. Selama wudunya belum selesai, maka dia boleh langsung membaca. Ya, misalnya dia baca seperti kita kalau misalnya lupa belum baca basmalah ketika makan. Sebentar.
Ya, misalnya dia apa tadi? Misalnya dia lupa, kemudian dia ingat di tengah-tengah wudhunya, oh iya saya belum baca basmalah kata dia, misalnya seperti itu. Maka basmalahnya masih boleh dibaca selama wudhu belum selesai. Bacaannya seperti kita kalau lupa membaca basmalah ketika makan. Di tengah makan kita baca Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Nah itu kita baca ketika kita lupa baca basmalah. Ya. Tapi selama wudhunya masih belum selesai. Kalau wudhunya sudah selesai, ya sudah. Berarti tidak perlu lagi membaca basmalah. Berarti dia ya di situ tidak melakukan sunnah membaca basmalah. Jadi untuk bacaan basmalah dilakukan di awal. Kemudian kalau dia lupa selama wudhunya belum selesai, dia masih bisa tambal, masih bisa dia lakukan. Kalau wudhunya sudah selesai, maka dia tidak bisa melakukannya lagi. Kemudian membasuh kedua tangan atau kedua telapak tangan sampai pergelangannya, ya dibasuh 3 kali. Secara sunnahnya dibasuh 3 kali. Ketika membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangannya, ya ini boleh kita celupkan langsung ke dalam wadah air ketika kita yakin kalau tangan kita suci. Artinya tangan kita tidak habis terkena najis atau tidak habis memegang najis, ya kita yakin tangan kita suci, maka boleh langsung kita celupkan ke dalam wadahnya, wadah wudhu kita, gitu ya. Tapi kalau misalnya tangan kita itu tidak kita yakini kesuciannya, kita ragu ya apakah tangan kita ini suci atau sebelumnya itu ada terkena najis atau yang semisalnya, maka tidak boleh dicelupkan ke dalam wadah. Karena biasanya wudhu itu kan pakai air yang sedikit ya. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, air yang sedikit itu kalau terkena najis, keseluruhannya jadi najis. Dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Sehingga ya, ketika dia membasuh tangan sampai pergelangannya, kalau dia ragu tangannya ini najis atau tidak, atau misalnya dia yakin najis tangannya, berarti dia tidak boleh mencelupkannya. Dia cuci dulu tangannya, ya sekalian dia melakukan sunnah wudhu. Sehingga harus disiram kalau misalnya tangannya tidak dia yakini kesuciannya. Ya harus disiram. Tapi kalau dia yakini kesuciannya, ya maka dia boleh mencelupkan ke dalam wadah airnya. Baik, lanjut. Silakan dibaca, Pak Ronald. Tsummal madmadatu. ثم المضمضة والاستنشاق والاستنثار Ya. والتثليث. Oke, baik. Kemudian yang selanjutnya adalah tsummal madmadatu wal istinsyaku wal istinsaru. Sunnah wudhu yang selanjutnya adalah madmadah, kumur-kumur, istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, istinsar, membuangnya. Ya, jadi ini 3 perbuatan. Ada kumur-kumur, ada apa namanya, ada istinsyak yaitu apa namanya menarik air ke hidung, kemudian istinsar. Ya, ketika kita melakukan kumur-kumur sama istinsyak, yaitu ketika kita masukkan air ke dalam mulut, kemudian masukkan air ke dalam hidung, itu minimalnya adalah air sampai saja ke dalam mulut kita atau ke dalam hidung kita. Ya, dengan cara apapun. Misalnya ya kalau hidung misalnya air itu sampai dengan cara jari kita yang basah dimasukkan ke dalam, misalnya seperti itu, maka itu tidak masalah. Intinya air masuk saja ke dalam, ya. Kan ada sebagian orang yang dia itu tidak mampu untuk menghisap air lewat hidung. Maka itu ya kalau misalnya tidak mampu dengan cara yang lain. Kalau kalau kita mampu ya tentu lebih baik kalau misalnya kita hisap air itu ke dalam hidung kita. Ya. Kemudian juga kadar minimalnya dalam masalah kumur-kumur dan juga istinsyak itu airnya selama masuk saja ke dalam mulut itu sudah cukup, walaupun tidak dia kumur-kumurkan misalnya, ya misalnya kalau kalau kita kan biasanya masukin air ke dalam mulut itu kita kumur-kumurin, kita putar air itu di dalam mulut kita, ya kan. Nah, dengan kita masukkan saja airnya ke dalam itu sudah terhitung melakukan sunnah, walaupun tidak kita putar-putar airnya di dalam mulut kita, tidak kita kumur-kumurkan, atau bahkan tidak kita buang kembali, misalnya kita telan.
Ya, misalnya kita telan, itu juga tidak mengapa, tidak masalah. Itu sudah terhitung melakukan sunnah wudhu. Jadi kadar minimalnya itu yang penting air masuk saja ke dalam. Masuk ke dalam, yaitu ke dalam mulut dan ke dalam hidung. Walaupun mungkin tidak kita putar, tidak kita kumur, dan tidak kita buang kembali. Yang penting air sudah masuk, maka itu sudah terhitung melakukan kesunahan kumur-kumur dan juga istinsyak. Nah, di sini sebelum kita lanjutkan ke taslis, ya, maka kita bisa lihat penulis mengatakan as-siwak tsumma tasmiyah wa ghusl kafain tsummal madmadah wal istinsyak wal istinthar. Di sini penulis menggunakan kata summa, di mana kata summa itu menunjukkan keberurutan. Ya, summa ini huruf athof dalam literatur ilmu nahwu. Summa ini adalah huruf athof, yang dimana summa ini menunjukkan keberurutan. Artinya siwak dulu, baru tasmiyah, baca basmalah, sekalian basuh kedua tangan, baru baru melakukan kumur-kumur dan juga istinsyak. Ya, sehingga di sini zahirnya penulis mengatakan kepada kita bahwa ini harus berurutan. Dan memang hukumnya dalam mazhab Syafi'i ini harus berurutan. Ya, artinya kita harus mulai dari baca basmalah dan juga membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Itu yang pertama kita lakukan. Setelah itu untuk siwak, kalau siwak kita ambil pendapat yang melakukannya setelah membasuh kedua tangan, ya maka setelah membasuh kedua tangan siwak dulu, baru kita kumur-kumur. Tapi kalau siwak dilakukan di depan, ya sudah, itu sudah dilakukan sebelumnya, misalnya begitu ya. Nah, setelah dia membasuh kedua tangan, baru dia kumur-kumur. Masalah kumur-kumurnya, ya itu boleh dia lakukan secara bersama-sama dalam satu cidukan, dan ini yang lebih baik, ya lebih baik dia lakukan bersama-sama dalam satu kali cidukan. Jadi misalnya, atau kita sebenarnya diberi pilihan ya, mau matmadoh dulu atau mau matmadoh baru istinsyak, atau mau barengan itu juga nggak masalah. Intinya urutannya setelah membasuh tangan itu matmadoh dulu, kumur-kumur dulu, baru istinsyak. Urutannya seperti itu. Tapi kalau matmadoh sama istinsyak itu mau digabung dalam satu cidukan, itu tidak mengapa. Ya, kalau misalnya dia mau digabung dalam satu cidukan, itu tidak mengapa dan bahkan afdolnya demikian. Ya, jadi setelah kita membasuh kedua tangan, ya misal mau kita pisah, maka kumur-kumur dulu. Kumur-kumur 3 kali, baru istinsyak 3 kali. Tapi kalau mau kita gabung, ya sudah sekalian. 3 kali ciduk sekaligus untuk 3 kali matmadoh dan juga istinsyak. Ya, seperti itu. Oke. Terakhir, buat taslis, silakan Mas Safa. Bismillah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Wat taslis. Iya, wa taslis mashu jami'i ra'si sekalian. Wat taslisu wa mashu jami'ir ra'si. Baik. Terakhir yang kita bahas pada pagi hari ini ya adalah taslis. Mungkin masuk jami'i ra'si besok aja ya. Besok Ahad insyaallah kita bahas. Taslis. Nah, taslis itu artinya mentigakan. Gimana maksudnya mentigakan? Ya pokoknya wudhu dilakukan 3 kali gitu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, maka seluruh aspek wudhu itu kita lakukan 3 kali. Yang dibasuhkan ada ini ya, ada wajah, tangan, kaki, ya, kemudian membasuh kedua telapak tangan, ya matmadoh itu apa? Kumur-kumur, istinsyak itu 3 kali semua. Sampai kalau dalam mazhab Syafi'i itu takhlil lihyah, yaitu menyela-nyelai jenggot, itu juga kita lakukan 3 kali. Takhlil asabi', yaitu menyela-nyelai jari, itu juga dilakukan 3 kali. Kemudian sampai ke zikir dan doa yang kita lakukan ketika berwudu itu juga dilakukan 3 kali. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, taslis ini dilakukan secara menyeluruh di semua aspek berwudu. Ya, kalau di syarah dikatakan taslisu kullin minal ghusli wal mashi wat takhlili wad dalki was siwaki wad dzikri wad du'ai. Ya, 3 kali itu dilakukan baik itu dalam perbuatan yang membasuh, perbuatan yang mengusap, perbuatan yang menyela-nyelai, kemudian adalku, kalau adalku itu melewatkan tangan, ya adalku itu melewatkan tangan. Saya open cam aja ya. Ya kalau adalku, ya, misalnya kita wudhu di tangan seperti ini, ya namanya adalku itu tangannya dilewatkan begini. Ini namanya adalku. Jadi adalku itu bukan
bukan maknanya kita menggosok-gosok seperti ini, tidak. Adalku itu intinya kita melewatkan tangan saja, ya, supaya misalnya untuk meratakan air dan semisalnya. Itu namanya adalku. Dan ini dilakukan semuanya 3 kali, ya. Wasiwaku, siwak juga dilakukan 3 kali, ya. Kemudian zikir juga dilakukan 3 kali, doa juga dilakukan 3 kali. Jadi dalam mazhab Syafi'i semua aspek wudhu itu dilakukan 3 kali. Baik. Ya, insya Allah itu teman-teman sekalian. Besok kita lanjutkan untuk bahas masah jami, roksi, mengusap seluruh kepala, dan sunnah-sunnah wudhu sisanya. Ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum kita akhiri? Ustaz, besok sama mulakhas fikih juga Ustaz sekalian. Oh iya, mulakhas fikih itu antum, tapi besok nih ya, daurah ya? Iya Ustaz, paling cuma sebagian aja awal-awal. Oh iya, nggak apa-apa. Mulakhas itu mungkin mau saya pindah jam 10 Mas Rafa. Kayaknya jam 6 saya agak sulit nanti. Nah Ustaz, insya Allah. Siap. Ya, jadi mulai besok Ahad, nanti pengumumannya insya Allah juga saya keluarkan. Mulakhas fikih kita baca setiap jam 10. Jadi kita mukhtasar latif dulu, selesai, nanti jam 10 baru lanjut mulakhas fikih. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, maka insya Allah kita sampai di sini pekan depan. Besok kita lanjut lagi untuk membahas sunnah wudhu. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi